2, 3, 4. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan kita ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal, segmen dimana saya akan merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir, dengan harapan teman-teman bisa selalu update dengan berita-berita Arsenal tanpa harus cari beritanya kesana kemari. Seperti biasa untuk segmen Sepekan Arsenal ini ada chapter ya, di sebelah sini nih ada chapternya, jadi teman-teman bisa langsung lompat ke berita-berita yang teman-teman ingin dengar. Segmen Sepekan Arsenal ini juga dalam format podcast ya, jadi bisa didengarkan melalui YouTube Music atau bisa didengarkan tanpa harus menyalakan layar. Sebelum kita mulai ke berita Sepekan Arsenal kita yang pertama, perkenalkan dulu bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, channel saya adalah Fans Channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai untuk segmen Sepekan Arsenal kita. Kita mulai dari berita untuk Arsenal Women ya. Kita ada dua berita dari Arsenal Women pekan ini. Yang pertama adalah hari Sabtu kemarin ya, kita ada pertandingan semifinal Champions League. Arsenal Women ini menghadapi Lyon ya di Emirates Stadium. Sayang sekali kita kemarin kalah 1-2. Ya, untuk teman-teman yang belum tahu, Lyon ini adalah ratunya Champions League ya. Jadi kalau di tim pria ini ada Real Madrid, di tim wanita ini ada Olympique Lyon gitu. Jadi kita kemarin ketemu dengan ratunya Champions League. Dan kalau dari saya lihat sih kemarin permainan kita sebenarnya bisa mengimbangi ya. Jadi nggak ketinggalan secara permainan. Cuman tim Arsenal Women ini kemarin tidak bisa menyelesaikan peluang-peluang yang ada. Jadi peluang-peluangnya banyak yang terbuang percuma gitu ya. Jadi finishingnya masih kalah. Kedua adalah masalah fisik ya. Secara fisik pemain Lyon itu kayaknya lebih kuat. Jadi setiap kali adu badan para pemain kita ini kayaknya mental gitu ya. Jadi kurang kuat di sini. Jadi nanti ini di akhir pekan ini, hari Minggu besok, leg kedua di Prancis ya, ini masih ada kesempatan sih, tapi ini bukan pertandingan yang mudah ya. Jadi ya kita lihat nanti ya akhir pekan ini. Jadi juga tanggung jawab nih ya, kemarin teman-teman yang minta katanya mau nonton pertandingannya Olympique Lyon dan Arsenal Women ini ya, ayo hadir ya. Ya itu ya, jadi dari pertandingan Arsenal Women. Berikutnya berita kedua dari Arsenal Women ini untuk perpanjangan kontrak ya. Lotte Wubben-Moy ini defender kita, perpanjang kontrak ya dengan Arsenal. Ini Lotte Wubben-Moy ini dia dari akademi Arsenal ya. Jadi pemain ini ya udah lama sih, udah bermain bersama Arsenal sudah lama dari jenjang akademi, dan sekarang juga sudah sudah cukup jauh lah bersama Arsenal, sudah merasakan beberapa piala kompetisi ya bersama Arsenal Women. Dan kita harapkan si Lotte Wubben-Moy ini sebagai defender timnas Inggris juga ya, untuk kedepannya juga semoga bisa membantu Arsenal Women menang lebih banyak trofi-trofi lagi ya, terutama untuk musim ini ya bisa dapat Champions League ya, semoga gitu ya. Untuk Champions League. Oke, itu ya jadi untuk berita dari Arsenal Women. Kita berlanjut ke berita yang untuk dari tim pria. Seperti biasa kita akan mulai dari hasil pertandingan. Ada dua hasil pertandingan, satu bagus, satu kurang bagus ya. Jadi yang pertama adalah di hari Minggu kemarin kita bertamu ke Portman Road ya, kandangnya Ipswich, di mana kita berhasil menang 4-0 gitu. Pertandingan yang cukup mudah sih ya, kalau kemarin saya lihat tidak ada tantangan berarti ya dari Ipswich, dan kita berhasil mencetak 4 gol tanpa balas. Nggak ada yang terlalu sulit juga.
Yang mungkin menjadi catatan adalah bagaimana ada kartu merah ya dari pemain Ipswich itu karena tackle yang menurut saya berbahaya kepada Saka. Tackle-nya langsung ke mata kaki, bahkan tidak mengarah ke bola kalau kita lihat dari slow mo kameranya ya. Jadi dari kamera slow motionnya kayaknya malah nggak mengarah ke bola gitu, jadi mengarah ke kaki ya, dan wasit dengan cepat memberikan kartu merah, keputusan yang tepat. Dan ya dari situ pertandingan menurut saya sudah menjadi tidak seimbang lah ya, jadi Arsenal memang menguasai ya, lalu bisa mencetak 4-0, terutama golnya Trossard ya, 2 gol Trossard di sini menurut saya sangat luar biasa, dua-duanya ngolongin kakinya defender. Jadi ya, Trossard minggu ini mainnya top. Ya. Oke, untuk pertandingan selanjutnya ini hari Kamis dini hari kemarin ya. Ini dimana Arsenal ya 2-2 gitu. Seri lagi ya. Ini musim ini kita banyak banget serinya. Kalah sih memang cuma 3 kali, tapi serinya banyak banget. Kalau nggak salah kita musim ini udah 14 kali seri gitu. Jadi banyak membuang peluang, bukan membuang peluang, membuang keunggulan gitu ya. Dimana kita sudah unggul lalu menjadi seri. Jadi kita banyak sekali membuang 2 poin dari hasil-hasil seri ini. Untuk konferensi pers pasca pertandingannya juga kita bisa lihat Arteta marah ya. Jadi ya nggak sampai gebrak-gebrak meja lah marahnya, tapi kita bisa lihat bagaimana dia merasa kecewa dengan para pemain yang membuang-buang kesempatan, yang melakukan kesalahan-kesalahan bodoh gitu ya di pertahanan. Kalau dari saya ini kesalahan Saliba ya, yang menurut saya mirip dengan kesalahan yang dia lakukan di Santiago Bernabeu gitu. Jadi membuang keunggulan, di mana pada saat di Santiago Bernabeu kita udah unggul 1-0, lalu karena kesalahan dia menjadi 1-1 gitu kan. Untungnya Martinelli di akhir pertandingan bisa mencetak gol sehingga bisa menang waktu di Bernabeu. Nah, kemarin ini kita sudah unggul 2-1 gitu ya. Lalu ya itu tadi kesalahan Saliba sekali lagi menjadi 2-2, dan ini menurut Arteta adalah salah satu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Jadi sesuatu yang sebenarnya adalah sesuatu yang mendasar gitu loh. Dan kesalahan bodoh seperti ini adalah yang membuat kita ya jadi runner up musim ini di EPL, yang harusnya mungkin kita bisa lebih mepet lah seminimal-minimalnya kepada Liverpool gitu ya. Ya ini memang sih pertandingan kemarin secara gambaran besar tidak akan berpengaruh terhadap perebutan gelar EPL, tapi bahwa kesalahan-kesalahan semacam ini adalah kesalahan-kesalahan bodoh yang tidak boleh dilakukan oleh tim sekaliber Arsenal, oleh pemain sekaliber Saliba gitu ya. Jadi ya ini semoga juga menjadi pelajaran, semoga juga tidak diulangi lagi ya, terutama besok kita akan bertanding melawan PSG di semifinal Liga Champions minggu depan, besok ya, di hari Kamis dini hari minggu depan ya. Jadi ini ya kita harapkan semoga para pemain Arsenal belajar lah ya dari kesalahan pertandingan ini. Oke, next untuk berita selanjutnya ini ya ini sehubungan dengan pertandingan kemarin minggu lalu ya, di mana Arsenal berhasil menang 1-2 di Santiago Bernabeu. Di halftime ya, pada saat halftime itu ada tertangkap kamera terjadi cekcok antara Bukayo Saka dengan Dani Carvajal ya, dan ini agak ya, kalau kita lihat di video yang tertangkap kamera itu, Carvajal itu kayak membisikkan sesuatu kepada Bukayo Saka, lalu Saka hanya tertawa, dan Carvajal nggak terima, kayaknya emosi, dia mencengkram lehernya Saka gitu ya.
Dan ini kemungkinan besar bisa membuat Carvajal dihukum oleh UEFA ya. Kenapa? Karena dia seharusnya tidak ada di area pemain di situ gitu. Karena dia kan kalau nggak salah lagi cedera ya. Jadi dia ada di harusnya posisinya ada di podium tamu. Jadi podium penonton tapi yang khusus untuk tamu dari tim. Jadi tamu dari Real Madrid, jadi box khusus gitu ya, untuk kursi VVIP lah gitu. Dan dia turun ke area permainan gitu kan. Jadi itu harusnya tidak boleh. Jadi selain staff dan pemain yang sedang bermain atau pemain yang duduk di bangku cadangan, itu harusnya tidak boleh masuk ke area itu gitu ya. Dan kita lihat sebenarnya beberapa kejadian seperti ini, pemain-pemain seperti ini lalu mendapat hukuman, timnya juga mendapat hukuman gitu kan. Nah ini kita lihat bagaimana dari UEFA, karena ini sebenarnya pelanggaran keamanan ya. Jadi pelanggaran keamanan yang dilakukan oleh Real Madrid. Orang-orang yang tidak berkepentingan harusnya tidak sampai masuk ke area-area tersebut gitu. Dan Carvajal ya tidak berkepentingan. Kenapa? Karena dia tidak bermain ataupun tidak duduk di bangku cadangan, dan juga bukan termasuk bagian dari staf kepelatihan, juga bukan wasit gitu. Jadi harusnya nggak boleh ada di sana. Ya kita tunggu hasilnya ya. Yang pasti ini menurut saya memang Real Madrid pada kondisi yang menurut saya jadi pecundang yang inilah, sore loser gitu ya, pecundang yang ya tim kalahan, yang ya tim pecundang gitu loh, bukan kalahnya kalah dengan tidak terhormat gitu ya. Oke, next. Berita selanjutnya ini dari Jack Wilshere ya, yang kemarin kan sempat bukan kemarin lah, awal musim ini ya, ditarik oleh Norwich City. Ini menjadi staf kepelatihan tim utama Norwich City ya. Jadi staf kepelatihan tim inti dari Norwich City, di bawah manajer namanya siapa sih namanya, sebentar saya agak lupa. Johannes Hoftorup. Nah ini sorry, catatan saya buka catatan dulu. Johannes Hoftorup, namanya susah sih. Ya. Nah Johannes Hoftorup ini ternyata dipecat gitu ya. Dan setelah dipecat karena beberapa kekalahan, bukan beberapa lagi, banyak kekalahannya ya. Jadi akhirnya ini setelah dipecat, lalu Jack Wilshere yang diangkat sebagai manajer dengan kapasitas interim ya. Jadi manajer interim untuk Norwich City sampai dengan musim ini selesai. Masih ada sekitar, kalau nggak salah ada 3 atau 4 pertandingan lagi ya yang akan dihadapi Norwich City. Sebenarnya Norwich City ini secara penyerangan cukup bagus. Jadi mereka mencetak gol terbanyak ya di Liga Championship. Kalau nggak salah ada 67 gol, saya kalau nggak salah ingat ya, 67 gol yang dicetak oleh Norwich City selama satu musim ini. Tapi sayangnya kebobolan 66 gitu. Jadi ya lucu aja ya. Jadi golnya banyak tapi kebobolannya juga banyak banget gitu. Jadi makanya kalahan gitu kan. Nah ini tim yang akan dipimpin oleh Jack Wilshere ya. Kita doakan aja ya kepada Jack Wilshere, semoga ini debut kemanajeran dia ya, debut sebagai manajer senior ini ya, kita doakan semoga sukses lah ya. Amin bisa jadi dipermanenkan gitu kan ya. Kita doakan yang terbaik ya bagi Jack Wilshere, semoga karirnya sukses selalu. Lalu berikutnya juga untuk berita mantan pemain kita ya, sekali lagi ini adalah Aaron Ramsdale yang kabarnya menjadi incaran Manchester United karena kondisi krisis goalkeeper ya di Manchester United. Dan ya ini Ramsdale di Southampton juga kan, Southampton ini akan degradasi juga, sudah dipastikan akan degradasi musim ini. Jadi dengan itu Manchester United kabarnya akan mengincar Aaron Ramsdale dengan nilai katanya sih sekitar 25 juta pound sterling gitu, yang sudah dikasih lampu hijau lah ya oleh Southampton ya. Kita lihat lah. Cuman kalau dari saya kayaknya
bukan saya nggak mau Ramsdale ke MU ya, jadi bukan bukan masalah ya ini pemain kita masa main ke MU gitu, nggak, bukan seperti itu, tapi buat saya Ramsdale ini adalah pemain yang kayaknya akan bermain bagus kalau suasana hati dia bagus gitu loh. Jadi kalau ke Manchester United yang dimana menurut saya kayaknya kondisinya tidak mendukung untuk dia bisa punya suasana hati yang bagus, saya kok kayaknya jangan deh. Mas Aaron jangan ke MU, takutnya karirnya tambah rusak lagi gitu loh. Jadi eh, cari tim lain lah gitu. Bukan, sekali lagi bukan karena bukan saya nggak pengen dia main ke MU ya, tapi lebih karena kayaknya bukan tim yang cocok buat dia gitu loh. Bukan masalah tadi, sekali lagi bukan saya masalah dia mantan pemain kita jangan main ke Manchester United, bukan masalah seperti itu. Kalau dia bisa bermain bagus, saya juga sangat senang kepada Ramsdale karena saya juga seorang fansnya Ramsdale ya. Jadi saya juga bukan saya juga ngefans kepada dia lah gitu. Jadi saya lebih lebih mikir kayaknya dengan kondisi MU yang seperti itu kok nggak akan bisa membuat dia mengeluarkan permainan terbaik dia, dan justru malah mungkin akan tertelan seperti sebagaimana Onana juga tertelan dengan kondisi Manchester United gitu ya. Jadi eh ya kalau dari saya ya saya cuma bisa mendoakan semoga sukses gitu, tapi kalau dari saya kayaknya jangan deh, cari klub lain aja gitu ya. Itu untuk Ramsdale. Berikutnya eh, ini ya sekali lagi ini tadi sehubungan dengan kita kemenangan kita ya, berhasil menyingkirkan Real Madrid dari Champions League dari perempat final. Ini pers di Madrid ya, jadi Marca kalau nggak salah. Jadi pers Madrid ini bikin berisik jendela transfer ya. Jadi karena mereka kalah sama kita, ini diberitakan mau ngambil Saka, mau ngambil Saliba, mau ngambil Zubimendi juga. Jadi target kita mau diambil, pemain inti kita yang ini juga mau diambil, gitu kan. Jadi ya ini menurut saya ya tadi saya bilang Real Madrid ini memang kayaknya tim pecundang ya, yang ya dengan kayak gini kita bisa lihat lah mentalitas mereka nih, mentalitas pecundang yang ya nggak terima kalah gitu, terus ya mau flexing dengan apa ya, mau flexing dengan sejarah mereka gitu ya. Jadi ya inilah pecundang yang lagi flexing gitu kalau menurut saya Real Madrid ya. Yang pasti sih dari pemberitaan terbaru juga Saka saat ini sedang negosiasi kontrak dengan Arsenal ya, yang kabarnya akan menjadikan dia sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal. Begitu juga dengan Saliba. Zubimendi juga dikabarkan sih sudah hampir beres katanya ya untuk transfernya. Jadi kita akan lihat bagaimana si pecundang Real Madrid ini lalu akan men-spin berita ini nantinya ya. Oke, itu untuk pemberitaan dari Spanyol tadi ya. Oh iya, dan yang ini yang terakhir ya. Thomas Partey, ini roller coaster ya untuk berita Thomas Partey, terutama kalau di channel saya karena awal minggu ini saya bikin sebuah video tentang Thomas Partey, kenapa Arsenal tidak melakukan perpanjangan kontrak kepada Thomas Partey. Lalu hari berikutnya muncul pemberitaan bahwa ada tawaran dari Saudi Arabia ya, dari Saudi Pro League kalau nggak salah, saya lupa lagi nama klubnya, Al Ahli atau yang pokoknya salah satu klub itulah. Kalau nggak salah kayaknya Al Ahli ya, ingin memboyong Thomas Partey, dan kabarnya sudah memberikan apa ya, kayak proposal kontrak lah ya, proposal kontrak itu yang jangka waktunya 3 tahun ya. Tidak dikasih tahu nilai kontraknya berapa, tapi yang diberitakan adalah jangka waktunya 3 tahun. Yang kabarnya sih Arsenal kemarin itu kabarnya Arsenal tidak akan menahan gitu ya. Tapi ternyata hari berikutnya, jadi pada saat saya merekam ini ya, ini ada pemberitaan dari David Ornstein yang mengatakan bahwa Arsenal sudah membuka negosiasi kontrak dengan
Thomas Partey untuk perpanjangan kontrak. Yang menurut saya sih ini berita yang bagus ya, karena Thomas Partey musim ini adalah salah satu pemain terbaik Arsenal, bahkan saya berani bilang dia adalah defensive midfield terbaik di salah satu defensive midfield terbaik di Eropa musim ini gitu ya. Kalau bisa nanti memang oke, dan menurut saya sih kayaknya nggak akan bermasalah ya untuk negosiasi kontrak Thomas Partey, karena dari yang saya dengar ini Thomas Partey sebenarnya juga memang menunggu-nunggu untuk negosiasi perpanjangan kontrak ini, karena kabarnya sih dia masih pengen di London gitu kan. Jadi ya dia kayaknya masih betah di London, masih betah di Arsenal ya. Kalau dari yang saya dengar ini berarti harusnya nggak akan terlalu bermasalah ya untuk kontraknya. Ya tinggal kita tunggu, dan menurut saya sih ini juga jadinya midfield kita untuk musim depan itu nggak perlu ada perombakan terlalu besar. Sudah ditinggal Jorginho, kalau ditinggal oleh Thomas Partey juga menurut saya akan sangat berat ya. Harus mengganti 2 orang, karena harus beli 2 orang, karena kalau enggak nanti defensive midfield kita rotasinya Zubimendi siapa gitu kan. Nah itu dengan ini kita berarti Jorginho keluar, masuk Zubimendi. Nah ini tinggal nanti rotasinya bagaimana dari Arteta antara Zubimendi dan Thomas Partey gitu ya. Dan semoga sih juga bisa tetap fit terus lah ya Thomas Partey dari ini ke depan. Musim ini kan dia bisa bertahan tanpa cedera ya, jadi musim ini tanpa cedera yang ya ada sekali-sekali dia cedera, tapi maksudnya bukan cedera yang berarti gitu, jadi hanya kayak memar-memar gitu aja lah ya. Jadi bukan cedera berat seperti 2 musim kemarin gitu. Jadi ya ini ya menurut saya berita yang sangat bagus. Semoga juga bisa segera diumumkan bahwa sudah tanda tangan kontrak gitu ya. Dan ya ini pemberitaan dari siapa, dari David Ornstein. Saya rasa ini adalah sumber berita yang cukup cukup valid lah ya. Jadi ya kita tinggal tunggu, semoga pengumuman bahwa Thomas Partey sudah perpanjangan kontrak ini bisa segera diumumkan. Ya itu aja dari saya teman-teman, ini untuk berita-berita sepekan Arsenal pekan ini. Jadi ya untuk teman-teman yang sudah nonton sampai sini, terima kasih yang udah nonton secara penuh, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada member kita ya, yang membuat channel ini bisa berjalan dengan baik. Itu aja sih dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.